Jabal ini merupakan bukit terbesar di Madinah yang terletak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Ketinggian bukit sekitar 1,050 meter. Bentuk Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambungan dengan gunung-gunung yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku beriman dimanapun kalian berada. Sahabat-sahabatku beriman, di video kali ini kami akan menceritakan kisah memilukan pada saat perang Uhud. Jabal Uhud termasuk salah satu bukit yang sangat memiliki nilai sejarah yang penting dalam sejarah Islam. Di bukit ini terjadi peperangan yang sangat memilukan dalam sejarah Islam. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW bertempur habis-habisan dengan kaum musyrikin kota Makkah. Kisah pilu ini digambarkan oleh Rasul dengan menyebut bukit ini sebagai bukit yang nantinya akan bisa dilihat di surga. Jadi, umat Islam yang kini akan melaksanakan ibadah haji dan menyempatkan diri untuk berziarah ke Bukit Uhud, insya Allah saat berada di surga juga akan menyaksikan kembali bukit ini. Kepiluan Nabi Muhammad di Bukit Uhud tak lepas dari kisah pertempuran yang terjadi di kawasan ini. Dalam pertempuran itu, ratusan sahabat Nabi gugur, termasuk juga paman Rasulullah SAW, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib gugur dan dimakamkan di bukit ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kaum muslimin yang gugur akan dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada pada burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung-burung itu memakan makanan dari buah-buahan yang ada di taman surga dan tak akan pernah kehabisan makanan. Di kawasan Uhud itu, pertempuran spiritual dan politik dalam arti sebenarnya memang terjadi. Ketika itu, pasukan diberi pilihan antara kesetiaan pada agama dan kecintaan pada harta. Melihat lokasi dan kawasan perbukitan yang mengelilinginya, maka orang bisa membayangkan bagaimana sulitnya medan perang ketika itu. Perang di kawasan Uhud bermula dari keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy sesuai kekalahan mereka dalam perang Badar. Mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Peristiwanya terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret 625. Menghadapi rencana penyerbuan tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan barisan pasukan muslimin untuk menyongsong kaum kafir itu di luar kota Madinah. Lalu strategi ini pun disusun sebanyak 50 pasukan pemanah oleh Rasulullah SAW yang memimpin langsung pasukannya ditempatkan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan menunggu di bukit tersebut untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkudanya, sedangkan pasukan lainnya menunggu di celah bukit. Maka perang antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musyrikin Makkah yang berjumlah 3.000 orang akhirnya berkobar. Dalam perang dahsyat itu, pasukan muslimin sebenarnya sudah memperoleh kemenangan yang gemilang. Namun,
kemenangan tersebut berbalik menjadi kisah yang memilukan. Karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di bukit Uhud tergiur oleh barang-barang kaum musyrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri. Melihat kaum musyrikin melarikan diri dan barang-barang bawaannya tergeletak di lembah Uhud, pasukan pemanah meninggalkan posnya dengan menuruni bukit. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah menginstruksikan agar tidak meninggalkan bukit Uhud walau apapun yang terjadi. Adanya penyongsongan pos oleh pemanah tersebut digunakan oleh panglima kaum musyrikin Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam, yakni untuk menggerakkan kembali tentaranya guna menyerang umat Islam. Khalid bin Walid ini sebelumnya memang digambarkan sebagai orang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda. Akibat serangan balik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit, yakni sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada atau mati dalam keadaan syahid, termasuk paman Rasulullah SAW, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Kematian paman Nabi ini akibat ulah Hindun binti Utbah, yakni istri Syoran kaum musyrikin yang mengupah Wahsy al-Habsyi, seorang budak, untuk membunuh Hamzah. Tindakan balas dendam ini dilakukan Hindun karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Wahsy dijanjikan akan mendapat kemerdekaan bila dapat membunuh Hamzah dalam peperangan ini. Dalam pertempuran itu, Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai pelindung Rasulullah juga gugur dengan tubuh dipenuhi anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur untuk memakamkan beberapa syuhada. Jenazah para syuhada Uhud ini akhirnya dimakamkan dekat lokasi perang serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Adapun Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib disolatkan sebanyak 70 kali. Beliau pun dimakamkan menjadi satu dengan Abdullah bin Jahsy, yakni sepupu Nabi, di lokasi terpisah dengan lokasi para syuhada yang lainnya. Kini, jika kita datang ke lokasi tersebut, kompleks pemakaman itu akan terlihat sangat sederhana, hanya dikelilingi pagar setinggi 1,75 meter. Dari luar hanya ada jeruji sehingga jamaah bisa menengok sedikit ke dalam. Bahkan di dalam area pemakaman yang dikelilingi pagar itu tidak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam di sana. Namun demikian, ziarah ke Jabal Uhud telah menjadi menu penting bagi segenap jamaah haji atau umroh. Ketika berada di kota suci Madinah, dari manapun mereka berasal, mereka biasanya akan berusaha berziarah ke kompleks makam tersebut. Seperti yang dikisahkan, lantaran kecintaan Rasulullah SAW kepada para syuhada Uhud, beliau senantiasa berziarah ke Jabal Uhud hampir setiap tahun. Langkah beliau kemudian juga diikuti oleh beberapa sahabat sesudah Rasul wafat. Bahkan dikisahkan bahwa Umar dan Abu Bakar juga selalu mengingatkan Rasul jika perjalanannya telah mendekati Uhud.
Bukit Uhud tersebut bila dilihat dari kejauhan berwarna agak kemerahan dan terpisah dari bukit-bukit lainnya. Jabal ini merupakan bukit terbesar di Madinah yang terletak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Ketinggian bukit sekitar 1,050 meter. Bentuk Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambungan dengan gunung-gunung yang lainnya. Sementara umumnya bukit di Madinah berbentuk sambung menyambung. Karena itulah penduduk Madinah menyebutnya Jabal Uhud, yang artinya bukit menyendiri. Sebelum dibangun jalan baru yang menghubungkan kota Mekkah dan Madinah oleh pemerintah kerajaan Saudi, Jabal Uhud selalu dilewati oleh jamaah yang hendak menuju Madinah maupun yang menuju Mekkah. Letaknya memang di pinggir jalan raya menuju kedua kota itu. Namun, sejak tahun 1984, perjalanan jamaah haji dari Mekkah ke Madinah atau dari Madinah ke Jeddah tidak lagi melalui jalan lama tersebut, melainkan melalui jalan baru yang tidak melewati pinggir jabal tersebut. Demikian video kisah memilukan pada saat perang Uhud yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan video kali ini bisa menambah wawasan kita tentang prasejarah dalam Islam pada masa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.